Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa ittifa wal ibadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bil kitabi wa sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana al-arifin. Selamat datang teman-teman semua dalam pertemuan kita kajian bidang Umdatus Salik wa Umdatun Nasik karya Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullah ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Sudah sampai mana kita? Wala yarfa'u Ya, wala yarfa'u thawbahu. Siapa mau baca? Iqmal ada baca di rumah kan? Ya, silakan Iqmal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Amin ya rabbal alamin. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ويرخيه قبل انتصابه Hatta yadunwa. حتى يدنو من الأرض ويرخيه قبل انتصابه ويعتمد في الجلوس على يساره ولا يطيل ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره وينتر بلطف ثلاثا ولا يبول قائما بلا عذر ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششا ولا ينتقل في المراحل ويبعد في الصحراء ويستتر ولا يبول في جحر. Cukup. Coba terjemahkan. Dan janganlah mengangkat ia bajunya sampai dekat dari tanah dan mengendurkan ia sebelum naik dan bertumpu ia ketika duduk kepada kaki kirinya dan jangan berlama-lama ia dan jangan berbicara dan apabila telah selesai ia baul mengusap ia dengan tangan kiri duburnya tersebut sampai ke kepala zakarnya Dan dia menarik ia dengan pelan-pelan 3 kali dengan lembut 3 kali dan janganlah kencing ia berdiri dengan tanpa uzur dan janganlah istinja ia di air istinja dengan air di tempatnya jikalau takut ia terkena percikan dan janganlah berpindah ia di dalam jamban dan menjauh ia di tanah lapang dan menutupi. Ya.
Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bihi musyaikina fid dharaini amin. Wa la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi wa yurhihi qabla intisabihi wa ya'tamidu fil julusi ala yasarihi wa la yutilu wa la yatakallamu fa idzan qata al baul masaha bi yasarihi min duburihi ila ra'si dzakarihi wa yantura bi lutfin talatan wa la yabulu qa'iman bila udrin wa la yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi in khafa. Kalau di saya tarshishan, kita untuk apa? Tarashusan ya sama. Wala yantakilu fil marahili wa yab'udu fis sahra'i wa yastadiru. Dan tidaklah atau janganlah ia mengangkat pakaiannya sampai ia turun atau dekat dari bumi, dan ia turunkan pakaiannya, yurhi atau bahu, ia turunkan pakaiannya sebelum ia bangkit, sebelum ia berdiri, dan ia berpedoman pada duduk atas kaki kirinya, dan tidaklah ia berlama-lama, tidaklah ia berbicara. Apabila telah selesai kencing, maka ia usap dengan tangan kirinya dari dubur sampai ke kepala kemaluannya, dan ia tarik dengan lembut, dengan pelan-pelan 3 kali. Dan janganlah ia kencing berdiri tanpa ada uzur, dan janganlah ia istinja dengan air pada tempatnya jika ia khawatir percikan, dan janganlah ia berpindah pada WC atau toilet, dan bahwa ia menjauh di padang pasir, di tanah lapang, dan ia menutup dirinya, memakai penutup. Baik, ini kita masih di bab qada'ul hajah, bab tentang adab-adab buang air. Di antara adab-adab berikutnya, janganlah ia mengangkat pakaiannya sampai dekat dengan bumi. Ya, apa maksudnya ini? Kita akan buang air, tentu jongkok ya, jongkok posisinya merendah ke tanah, jongkok ke tanah. Jadi tatkala kita mau jongkok, mau buang air itu, tentu pakaian ini kita buka, kita angkat ya. Kalau orang-orang Arab zaman dahulu, mereka atau sampai sekarang, mereka banyak menggunakan jubah, ya, jubah ini, ya kan. Jadi kalau mau buang air tentu diangkat. Adabnya gimana? Jangan angkat pakaiannya sampai ia dekat dengan bumi. Ini untuk meminimalisir terbukanya aurat. Jadi membuka aurat memang tatkala dibutuhkan, tatkala dia sudah menjelang jongkok itu, tatkala sudah turun. Enak, jadi buka aurat itu pelan-pelan, berangsur-angsur. Bisa dipahami? Ya, semua pakai sarung kan? Nah, dinaikkan pelan-pelan. Ya Rizky, yang buka langsung dari pelan-pelan. Kemudian wa yurhihi qabla intisabihi. Kemudian ia turunkan pakaiannya sebelum ia bangkit. Nah, ini maksudnya setelah dia selesai buang air. Setelah dia selesai buang air, pakaiannya nanti kalau dia mau berdiri,
turunkan dulu pakaian, baru dia berdiri. Ya rahamukallah. Ini juga untuk meminimalisir terbukanya aurat. Karena kalau tidak ia turunkan, langsung saja dia berdiri, berarti berdirinya auratnya terbuka. Nah, diturunkan dulu. Dan ia berpedoman atau bertumpu pada duduk itu atas kaki kiri. Nah, orang ini buang air jongkok. Dalam jongkok itu kita bertumpu dengan kaki kiri. Nah, gimana caranya? Nah, enggak. Gimana caranya? Nah, coba. Siapa mau contohkan? Kali. Poti kok ini Pak. Nah, antum mau contohkan. Duduk atas di tanah. Ayo kok ke celana ada. Saya nama antum siapa? Abdul Khalik. Panggilan siapa? Abdul. Ayo Abdul. Coba jongkok depannya Abdul. Coba dulu. Sini. Ya jongkok aja sini enggak apa-apa. Madep ke belakang udah Anda usah sangat-sangat loh Ustaz. Nah, coba lihat dia kan jongkok ini. Kalau kita jongkok seperti biasa, berarti kita bertumpu dengan dua kaki. Kan gitu. Nah, dia boleh saja ya, enggak berdosa ya, mana nyaman ya. Tapi adabnya lebih bagus kita bertumpu ke kiri. Caranya, nah ini kita turunkan nih. Gitu. Yang ini jongkok seperti biasa yang kaki kiri. Artinya telapak kaki itu semuanya terajak ke lantai yang kiri. Yang kiri. Nanti yang kanan diangkat. Injit, yang kanan diinjitkan. Bertumpu ke yang kiri. Nah. Yang kiri enggak diangkat loh. Kiri enggak diangkat loh. Yang kanan. Cukup diangkat saja yang kanan. Gitu. Enggak. Diinjitkan yang kanan. Diinjitkan yang kanan. Jadi betul bertibu. Yang kiri enggak diangkat. Enak. Bisa nak. Jadi dia bertumpu ke yang kiri. Yang kiri ini teracah telapak kakinya semuanya. Yang telapak kanan ini diangkat sedikit. Ya, gimana nyamannya lah. Terbayang ya, gitu. Bertumpu ke kaki kiri. Ya, kaki kiri kita teracah semuanya, bertumpu kita. Artinya berat badan kita lebih dominan ke yang kiri. Yang apa? Diangkat sedikit aja. Yang kaki kanan kita seperti injit. Jangan melayang pula. Bisa ya. Apa? Oh dia tika. Ya laki-laki banyak berdiri. Kadang bahkan di stand WC itu WC berdiri dibuat. Bahkan di masjid. Di masjid ada sebagian masjid Ustaz tak ingin menyebutkan. WC toilet berdirinya itu mungkin sampai 15. WC duduknya tak berapa, cuma 2. Aku memang didesain untuk pipisnya. Orang banyak tak nyaman itu banyak yang akhirnya tak menggunakan. Ya, pipis itu jongkok, buang air jongkok, meskipun baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu ada. Dia butuh pembiasaan saja. Biasanya wajib pipis agak kan, tapi pas awal-awal dia jongkok itu agak lain rasanya, agak lain saja. Laki terbiasa saja. Wala yutir, jangan berlama-lama. Buang hajat, buang air. Kalau sudah selesai buang airnya, langsung keluar. Jangan main Mobile Legend pula dalam isi. Bawa HP. Ya kan? Tembak sebelah kiri. Enak. Jangan berlama-lama. Ada orang bawa koran pula ke dalam, bawa majalah pula ke dalam. Wala yatakallam, jangan berbicara. Jangan berbicara tatkala kita buang air. Diam, tenang. Siapa yang suka melagu-lagu sini?
Rizky baru yang suka melagu-lagu di WC. Lagunya Rizky hancur dia tuh Rizky dia tawan tuh wala yatakallam, jangan berbicara. Cuma ini sebetulnya ada tafsirnya ya, ada rinciannya. Tidak apa-apa kita buatkan. Al-kalam fil mirhad. Al-kalam fil mirhad. Berbicara di WC. Gimana hukumnya? Ya, ini ada rinciannya. Yang pertama, atna khurujil kharij. Kharij aula. Berbicara di WC itu dia hukumnya kita rinci dulu. Kita berbicara asna khurujil kharij di saat kotoran itu keluar. Di saat kita kencing, betul-betul di saat kita kencing itu. Di saat kita buang air BAB, betul-betul pas BAB itu keluar. Atau tidak. Kita sudah masuk WC, tapi kita belum buang air, atau selesai buang air tapi kita masih di WC. Asna khurujul kharij, tatkala keluarnya yang keluar, artinya keluarnya kotoran itu, maka ini kalam hukumnya makruh mutlaqan. Makruh mutlaqan, hukumnya makruh secara mutlak. Dia menyalahi adab, dia makruh. Dia tidak sampai haram pula, tidak berdosa, tapi tidak bagus, ini makruh. Bagaimana kalau kita di WC tetapi tidak sedang buang air? Maka ini dirinci. Kalamnya itu zikir atau bukan? Bisa jadi kalamnya adalah zikir atau kalamnya itu zikir atau tidak. Kalau seandainya kalamnya zikir, maka hukumnya makruh. Terbayang ini, kita di WC dan kita berzikir. Soleh bana Abdul Pak. Dan berhenti-henti mengingat Allah. Subhanallah. Kita masuk WC. Subhanallah. Ini bukan pada tempat. Ini hukumnya makruh. Kalau seandainya kalamnya bukan zikir, maka hukumnya tidak ada kemakruhan, bisa kita katakan mubah. Tidak ada kemakruhan, tapi hukumnya mubah. Awal masuk WC, tiba-tiba basorang kawan di luar. Di mana balataan HP ceko? Boleh kita jawab? Ya boleh. Kita belum buang air dan kalam kita ini bukan zikir. Bisa dipahami nih. Jadi berbicara di toilet, di WC, bisa jadi di saat momen keluarnya kotoran itu atau kalau di saat keluarnya kotoran, maka hukumnya makruh mutlak. Makruh secara mutlak. Apa arti makruh secara mutlak? Apa artinya secara mutlak? Baik zikir ataupun non zikir. Kalau memang sedang buang air, makruh semuanya, semua macam kalam makruh. Aula atau kita tidak sedang keluar kotorannya, maka ini kita rinci, bisa jadi kalamnya zikir atau tidak. Kalau kalamnya zikir maka makruh meskipun tidak sedang keluar. Kalau zikir makruh di WC, kalau bukan zikir itu tidak
Ini rincian kita kalam di WC. Fa'idan kota al-baulu, maka apabila kencingnya sudah terputus, arti terputus ini artinya dia sudah selesai kencing, maka bagaimana caranya? Masaha biasari, ia usap dengan tangan kirinya dari dubur ke kepala kemaluan dan ia tarik dengan pelan 3 kali. Ini sebelum kita istinja, sebelum kita cebok. Maka caranya setelah kencingnya selesai, usap dengan tangan kiri kita dari dubur sampai ke kepala kemaluan. Jadi dari bawah ini, dari bawah ini diusap. Dari bagian bawah dekat dengan dubur diusap, artinya ditekan sedikit maju ke atas. Nah, diusap maju ke atas. Sampai nanti di bagian dakarnya, bagian kemaluannya itu, diusap. Bagian saluran tempat keluar kencing itu. Apa tujuannya? Untuk memastikan tidak ada lagi sisa. Nanti kalau buru-buru aja kita selesai dia putus, langsung siram. Nanti kita keluar, malah jalan sebentar malah terasa rasa ada yang netes. Jadi usap dulu sampai ke kepala kemaluan. Nanti setelah diusap ditarik, kepala kemaluannya agak ditarik sedikit. Jangan keras-keras pula, ini masih depan nih. Jangan keras-keras pula. Ditarik lambat-lambat 3 kali untuk memastikan tidak ada lagi sisa. Baru nanti dia istinja. Wala yabulu qa'iman bila uzrin. Janganlah ia kencing berdiri tanpa ada uzur. Kalau ada uzur baru kencing berdiri. Kencing berdiri kalau ada uzur. Apa misalkan kalau ada uzur? Di tempat Dia tidak bisa jongkok, ya sakit kakinya, tidak bisa dilipat kakinya sakit, ya sudah ada uzur. Ya pokoknya ada uzur lah. Wala yastanji bilma, dan janganlah pula ia istinja. Ini ceritanya istinja lagi nih, bukan buang air. Janganlah ia istinja dengan air pada tempatnya jika ia khawatir percikan. Apa maksudnya ini? Jangan ia istinja dengan air pada tempatnya. Tempatnya apa? Tempat dia buang air. Tempat dia buang air. Ini antum bayangkan ya, ini dia buang airnya bukan di WC, bukan di toilet, tapi misalkan pergi dia ke tanah lapang, pergi dia ke semak-semak atau tempat kosong lah, kemudian jongkok dia, kemudian dia buang air. BAB dia. Kata beliau adabnya apa? Jangan istinja dengan air kalau khawatir percikan. Masalahnya gimana? Kalau kita BAB-nya di tanah lapang, tentu tangguk sih di bawah. Ya nak? Maka nanti kalau kita siram di tempat kita buang air, nanti airnya akan memercik kembali, najis karena kotoran itu akan kembali ke bajunya, kembali ke badan. Itu akan membuat dia bernajis. Maka caranya gimana? Berpindah dulu, gitu. Kalau mau istinja dengan air, di mana dia buang air, nanti istinjanya geser dulu, berpindah dulu supaya percikannya tidak kembali kepada badan. Wala yantaqilu fil marahid, dan tidaklah ia berpindah kalau dia di mirhad. Kalau buang airnya di WC itu memang sudah disiapkan untuk menampung kotoran itu, BAB itu. Jadi tidak perlu ia berpindah karena tidak khawatir akan ada
karena memang sudah disiapkan untuk menampung. Waya bu'udu fis sahra, dan ia menjauh kalau ia buang airnya di tanah lapang, di padang pasir. Apa tujuannya menjauh? Hah? Ini dia mau buang air nih. Buang airnya menjauh. Kenapa perlu menjauh? Ya, biar tidak tercium sama orang lain, biar tidak mengganggu orang lain. Itu bunyi saya tiba-tiba belakang. Bunyinya, suaranya mengganggu. Kemudian baunya juga mengganggu. Maka adabnya pergi menjauh. Wayastatir. Yastatir ini menggunakan satir. Nah, jangan terbuka saja. Nah, nampak dari jauh mengada macam kok. Tidak pakai satir. Pakai satir. Nah, bisa dipahami itu beberapa. Lanjutkan Iqmal. ولا يبول في جحر وموضع صلب ومهب ريح ومورد ومتحدث للناس وطريق وتحت شجرة مثمرة وعند قبر وفي الماء الراكد وقليل جارد ولا مستقبل الشمس والقمر وبيت المقدس ومستدبره. Baik, cukup. Dan janganlah kencing ia di lubang Ya, lupa. dan tempat yang keras dan tempat berhembus angin dan di tempat aliran air Ya. dan di tempat manusia bercakap-cakap, Ya. nongkrong, dan di jalan dan di bawah pohon yang berbuah dan di sisi kuburan dan di air yang tenang dan di air yang sedikit tapi yang mengalir. Dan janganlah menghadap ia ke matahari dan bulan dan ke Baitul Maqdis dan membelakanginya. Ya. Ini juga masih lanjutan adabnya. Wala yabulu fi juhrin wa maudhi'i sulbin wa mahabbi rihin wa mauridin wa mutahaddatin nasi wa tariqin wa tahta syajaratin muthmiratin wa inda qabrin wa fi ma'in rakidin wa qalilin jarin wa mustaqbilas syamsi wal qamari wa baitil maqdisi wa mustadbirahu. Dan tidaklah ia kencing di lubang. Ini kita buang air di tempat terbuka, di tanah, di padang yang luas. Maka jangan kencing di lubang. Apa hikmahnya? Kenapa jangan kencing di lubang? Karena ada hewan. Bisa jadi ada hewan. Di lubang itu ada hewan. Maka kemungkinannya dua. Bisa jadi kencing ia itu menyakiti hewan, atau hewan itu akan menyakiti dia. Wah, tembak ke lubang. Mencoba kepala contoh. Habis masa depan. Enak. Kira ulah ada. Ya kan? Jangan mencari lubang. Wa maudihi sulbin. Jangan kencing di tempat keras. Tempat yang sudah disemen atau batu keras, jangan kencing di sana. Apa sebab? Percikannya akan kembali ke badan kita, ke baju kita, najis. Wa mahab birihin, tempat berhembusnya angin. Apa sebab? Mengganggu. Bukan baunya saja, percikannya juga. Wah, kencing gak pas lo angin barang macam agak-agak lo sampai angin berembus. Tentu nanti kencingnya tadi babalik ke kakinya, babalik ke badan.
Wa mauridin, jangan kencing di tempat maurid. Maurid ini artinya Mata air. tempat jalur air. Ya, jangan kencing di tempat jalur air. Nah, sekarang airnya kering ini. Tapi kalau air nanti hujan, airnya akan mengalir di sini, tempat lalunya air. Nah, maka jangan kita kencing di situ karena itu akan mengotori air nanti atau menajiskan air. Wa mutahaddatsin nas, jangan pula kencing di tempat berbicaranya orang-orang, tempat mengobrolnya orang-orang. Kalau istilah sekarangnya tempat nongkrong. Jangan kencing pula tempat nongkrong. Apa sebab? Ya jelas sekali mengganggu mengganggu orang halal yang banyak. Ya seorang duduk sih kok. Pos kamling tuh. Orang nongkrong balas ya nari apa yang suka. Nah itu tidak baik, itu mengganggu. Oh tapi kalau kita lihat di kitab itu ya, para ulama itu ada mengecualikan. Ada kalanya boleh kita kencing di tempat nongkrong itu. Kapan itu? Betul. Kalau nongkrongnya itu adalah nongkrong maksiat, maka boleh kita kencing di sana sebagai wujud nahi mungkar. Sebagai bentuk nahi mungkar secara halus. Ya kan? Jika orang nongkrong siko manga orang siko bampu. Tempat judi di sini. Kalau awak datang menagahan, nak mau ada. Di keroyoknya kita nanti celaka kita. Maka tengah malam diam-diam kita, ya kan ajak kawan agak bertiga. Nanti kencing di sana, maka nanti bau pesing nanti. Kemudian orang yang suka bampu itu, orang suka berjudi itu imsak saja dia. Jadi hari yang ya, kau mungkin dek kami yang coba maksiat, suka imsak dia pergi dia ke masjid. Kan gitu. Itu di film-film. Dunia itu pindah cari tempat baru. Ya boleh. Kalau itu tempat nongkrong masih. Buat tarikin, jangan kencing di jalan. Ya tengah jalan itu kencing kan? Tempat orang lalu itu. Ya pas orang kosong, orang tenang, kita kencing di sana. Ini juga mengganggu orang lain. Ya dalam hadis kan ada itu ittaqul la'anain. Ittaqu al-la'anain. Jauhilah dua hal yang menghindari jauhilah dua hal yang mendatangkan sumpah serapah orang-orang. Salah satunya adalah kencing di jalan. Kencing di jalan. Kalau lewat orang nanti terbau bau pesing, bau ariang. Apa kata orang? Siapa kencing si kau bang? Goblok. Karena sumpah itu. Setiap orang yang lewat akan menyumpahi. Wa tahta syajaratin mutmirah. Jangan pula kencing di bawah pohon berbuah. Nanti buahnya jatuh. Kena ke tempat kencing lah diam lo. Tidak mau orang ambil nanti. Aja sangat jauh lo. Batandoan pohon wak kencingnya di sini. Biasanya apa itu? Orang berebut buah jatuh itu biasanya durian. Ya ada yang punya kebiasaan di kampungnya itu. Itu kalau durian sudah masak di pohon itu harus ditunggu. Ya betul nak. Harus ditunggu karena kalau awak tidak ada, orang yang akan ngambil. Enak. Jangan punya ide pula kencing lawak sikut. Wa inda qabrin. Kemudian apa arti inda qabrin? Di sisi kubur. Artinya di samping-samping kubur itu, bukan di atas kubur ya. Bukan di kuburnya itu langsung, tetapi di dekat kubur. Dekat kubur. Ini hukumnya makruh. Ini tidak ada.
Kalau di atas kuburnya langsung gimana Ustaz? Cilaku. Nanti akan datang itu haram. Jadi yang beliau ceritakan sekarang ini adab ya. Jangan kencing di samping kubur, di dekat kubur. Kalau di atas kuburnya langsung, itu akan ada beliau naskan nanti itu hukumnya haram. Semakin itu sudah jelas tidak boleh. Itu menghinakan mayit. Wah sakit hati orang kok sampai mati. Sudah mati dia kencing pula sana. Tidak boleh. Kemudian juga tidak ada wafima in rokidin wa qalilin jarin. Kita kencing di air yang tenang, artinya air yang tidak mengalir ya. Ini namanya maun rokid. Dan juga sedikit yang mengalir. Air itu ada air rokid, air yang tenang, dan ada air yang mengalir. Gimana kalau kita kencing di air yang tenang, yang rokid? Nah ini hukumnya makruh. Bagaimana kalau kita kencing di air yang mengalir? Makruh kalau sedikit. Makruh kalau sedikit berarti yang rokid ini tidak ada rincian. Sementara yang jari ada rincian. Al-baulu, kencing. Yang pertama fil ma'ir raqid. Fil ma'il jari. Kita kencing, bisa jadi kita kencingnya ke air yang tenang, tidak mengalir, atau air yang mengalir. Kalau airnya tenang, maka hukumnya makruh mutlaqan. Hukumnya makruh secara mutlak. Apa arti makruh secara mutlak? Baik air rokid ini, air yang tenang ini, sedikit ataupun banyak, hukumnya makruh. Tabe itu apakah dianggap air mengalir enggak? Iya, dia pasti ada saluran keluarnya kan. Tetapi kan air itu tidak nampak mengalirnya itu ya. Tidak nampak mengalirnya, nampaknya. Iya, kalau terapung dia itu tuh. Dia terapung kita ambil dulu. Ya kan? Dan nampak seperti air mengalir karena lubang keluarnya itu kecil dibandingkan volume airnya. Lubang keluarnya itu kecil sekali. Ustaz tidak pernah pula baca, sehingga Ustaz tidak ada pula membaca apa batasan dikatakan rokid itu di kitab fikih. Ya, apakah memang harus air kayak air di mana, kayak air tiba itu atau apa gitu, memang tidak ada keluarnya, atau kayak tabe itu gimana, dia ada salurannya keluar supaya dia tidak menimbun. Ya Allah alam. Tapi ya beda kan, air mengalir dengan air tabe itu kan nampak sekali berbeda. Kalau al-ma'ul jari, air yang mengalir, maka gimana hukumnya? Ada tafsir. Kalau bisa jadi dia qalir, bisa jadi dia kasir. Kalau qalir atau dia kasir. Kalau dia qalir, dia sedikit, maka ini kalau dia banyak, maka tidak ada makruh, bisa kita katakan mubah gitu saja. Mubah gitu. Tapi kan menghitung kolilnya jari ini jiriah air.
ya kita lihat kayak kemarin itu di pembahasan apa kita bahas kemarin itu, air najis apa ya, air palir, kayak air selokan kecil. Nah, selokan kecil, jongkok kita di atasnya, buang airnya, ya kan, ini hukumnya makruh karena airnya ini tidak sampai 2 kula. Tapi kalau ada orang membuat tandas di sungai besar, sungainya besar, ini airnya besar, kemudian di pinggirnya dibuat jamban, dibuat tandas itu. Nah, kencing dia masuk ke sungai, sungainya besar. Apakah ini makruh? Ini tidak. Kengeknya langsung dibawa air, airnya besar. Ya, jadi coba kita lihat. Kalau airnya air tenang, itu kita buang air langsung ke air tenang itu, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya makruh. Kalau airnya mengalir, maka kita rinci. Kalau air mengalirnya sedikit, ini yang makruh. Kalau air mengalirnya banyak, nah ini tidak. Bisa dipahami nih. Nah, di sini yang makruh mutlakan ini, sebetulnya ada pengecualian satu. Ada pengecualian, dia ma'ul rakit tapi tidak makruh. Nah, kita buat illa al-mustabhir. Ini bahasa kitabnya seperti itu. Illa al-mustabhir. Mustabhir. Kecuali kalau air rakitnya itu, air tenangnya itu sudah mustabhir. Mustabhir dari kata apa? Bahrun. Bahrun apa artinya? Laut. Apa maksudnya laut? Yang mana air rakit ini sangat banyak sekali airnya, seolah-olah seperti laut. Airnya itu sangat banyak sekali. Dia banyak ini, tapi bukan banyak biasa, tapi sangat banyak. Maka tatkala itu tidak makruh. Apa contohnya? Danau. Danau itu apakah mengalir? Dia itu muara sungai ya. Dia tempat menampungnya air dari berbagai hilir tempat air itu, berkumpulnya air itu di danau. Orang tinggal di tepi danau Singkarak, di tepi danau Maninjau. Bolehkah buat jamban di atas itu? Boleh. Karena airnya sudah banyak. Ya, air kolam kan banyak juga itu. Tapi air danau jauh lebih banyak. Ini enggak apa. Berarti al-mustabhir kok bisa tabik. Tabik tergantung tabiknya. Kalau tabik biasa lah, seperti danau atau seperti telaga yang besar, sungai Tanang mungkin ya besar. Yang besar bukan tabik biasa, yang besar. Berarti tabik biasa itu makruh. Ya. Wallahu alam ya. Tapi ada ikan banget. Hah? Ada ikan banget. Ya, alhamdulillah. Dan tetap saja Ustaz tak pernah baca di kitab ada ikan pilih samak atau tidak ada samak. Kalau disediakan mas. Tidak pernah saya baca itu. Jadi umum, jadi makruh. Wallahu alam. Kalau proses itu mesti duduk tadi. Itu di jongkok atau Kalau kita di mesti duduk sekarang. di WC duduk. Kenapa makruh itu malah? Enggak, boleh atau sama kayak jongkok. Ya sama enggak ya. Ya, yang penting tidak berdiri. Tidak berdiri. WC duduk ya. Baik. Kemudian ada berikutnya masalah menghadap.
wala yabul mustaqbilas syamsi wal qamar wa baitil maqdis. Jangan ia tatkala kencing menghadap matahari, menghadap bulan, dan menghadap Baitul Maqdis. Jangan kencing menghadap matahari. Ini tidak ada. Baru caranya Ustaz. Matahari dia itu Ustaz. Nah, gimana cara kita kencing menghadap matahari? Ya betul. Apa caranya betul? Lalu lalu baru tembak ke atas, tembak ke matahari. Kamu akan naik. Kamu ke badan tukang. Ini hukumnya makruh. Nah ini cara nih itu ya. Tatkala baru terbit dan akan tenggelam. Nah itu momen matahari atau bulan di saat dia terbit atau tenggelam. Nah jadi tatkala terbit dia di ujung timur. Nah, kita menghadap matahari nah bisa menghadap matahari. Atau tatkala dia mau tenggelam dia berada di ujung barat. Mungkin tidak orang menghadap. Nah mungkin. Kemudian Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini maklum ya. Ini kita tidak boleh menghadap. Apa hukumnya? Kalau kita menghadap ini. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Dia tidak dianjurkan tapi tidak sampai berdosa. Beda nanti menghadap kiblat. Akan beliau naskan nanti. Jadi ada menghadap matahari, menghadap bulan, dan menghadap Baitul Maqdis. Ini hukumnya makruh. Wa mustadbirahu, dan membelakanginya. Apa artinya membelakanginya? Ya, kita arahnya di sana, kita buang airnya di arah yang berlawanan. Berarti kita buang air membelakangi, ya kan? Membelakangi. Itu juga makruh. Coba kita lihat ini wa mustadbirahu. Mustadbirahu ini domirnya mufrad atau jamak? Dia mufrad. Yang kita sebutkan ada berapa tadi? Ada 3. Tapi untuk mustadbir itu kembali kepada satu saja. Ke yang mana? Ke Baitul Maqdis. Tandai wa mustaqbilas syamsi wal qamari wa Baitul Maqdis wa mustadbirahu khusus pada Baitul Maqdis. Jadi artinya pada Baitul Maqdis kita dimakruhkan, tidak dianjurkan baik menghadap ataupun membelakangi Baitul Maqdis. Tapi pada matahari dan bulan yang dimakruhkan itu apa? Menghadapnya saja. Membelakanginya tidak ada masalah sama sekali. Ya. Baik. Nah, cobalah sedikit lagi. Wa yahrumul baulu. Lanjutkan Iqman. Wa yahrumul baulu ala mat'umin wa 'azmin wa mu'azzamin wa qabrin wa fi masjidin walau fi ina'in. Nah, ikan. Dan haram kencing di tempat makan dan Bukan tempat makan. Kalau tempat makan apa bahasa Arab? Mat'am. Ini apa? Mat'um. Mat'um apa artinya? Sesuatu yang ditoham. Makanan. Mat'um itu artinya sesuatu yang dimakan. Artinya kencing di atas makanan. Nah. Dan bilang Ya. dan di atas yang dimuliakan, Ya, benda itu dimuliakan. dan di atas kuburan
dan di dalam masjid walaupun dalam bejana. Nah ya, ini sekarang haram. Nah, perhatikan lagi, ini adab yang kalau kita langgar itu kita berdosa. Wa yahrumul baulu ala marmumin, haram kencing di atas makanan tembak, makanan itu makanan. Nah ini sungguh tidak pantas kan. Wa azmin, tulang apa? Ya tulang ayam, tulang sapi, ya tulang lah. Haram kita kencing di atas tulang. Apa sebab? Bagus, karena tulang itu makanan. Makanan bagi siapa? Bagi yang giginya kuat. Makanan bagi jin. Jin itu makannya apa? Makannya adalah tulang. Nah, kita memuliakan bangsa jin juga. Wa mu'azzabin, haram kita kencing di atas benda yang dimuliakan. Nah, apa contohnya? Sajadah boleh ya, karena itu alat sholat. Apa yang dimuliakan? Peci ya boleh, peci. Kitab, kencing mengencingi kitab. Kitab Umdatus Salik, enak, haram. Wa qabrin, kencing di atas kubur. Tembak di atas kubur ini haram. Kalau di pinggirnya dari makruh. Wa fi masjidin, begitu juga kencing di dalam masjid meskipun di dalam bejana. Tidak boleh. Di dalam masjid kita kencing. Labas siapkan apa Ustaz? Botol aqua Ustaz. Dado kita bersih Ustaz. Ambo jamin Ustaz. Ya kan? Tidak boleh kencing dalam masjid. Masjid. Ya. Kemudian ini untuk adab yang terakhir ini, wa yahrumu istiqbal kiblah, ini masalah menghadap kiblat. Cuma ini ada rinciannya. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini karena butuh rincian juga nanti. Masalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara